yang selama ini ditagih-tagih kepada saya, ini semua dapat terwujud pada hari ini. Kalau berbicara masalah game, masalah game itu kalau nyawanya itu ada 5. Pada hari ini nyawa saya ini tinggal 2, berarti sudah berkurang. Itu saya sering sebut, dalam satu hari saya harus ada di 5 titik acara. Hari ini hanya 2 acara, dan karena saya takut tidak dapat ikut serta atau melantik Bapak Ibu P3K pada hari ini, 1 titik acara sengaja dan harus sepertinya diwakilkan kepada Ibu Bupati, hingga akhirnya saya dapat melantik pada waktunya. Dan mungkin agak sedikit berbeda. Pada hari ini saya melantik harus ditemani, dan saya ingin ditemani oleh Bapak Wabub. Seharusnya saya sendirian. Ini menunjukkan kode. Artinya bisikan Pak Wabub ini maut untuk memonitoring dan evaluasi kerja daripada Bapak Ibu yang baru saja dilantik. Kebahagiaan saya pada hari ini mungkin lebih berbahagia para bapak dan ibu setelah dilantik. Saya lihat tadi, ini pidatonya agak straight aja ya, ini kan sudah lewat masa resminya. Boleh senyum dan boleh ketawa, boleh sambil makan kalau ada snacknya. Sudah habis. Dari jam 3 tadi saya lihat sudah kumpul. Jam 2 ya, jam 2 baru saya tadi bergeser. Mungkin tadi semuanya melihat, loh Pak Bupati mau mati kok malah geser. Pasti banyak bertanya-tanya, mau kemana Pak Bupati? Jangan-jangan mentang-mentang ada hak untuk tidak melantik terus langsung pergi. Pasti banyak yang bertanya-tanya, saya itu pergi kemana? Saya itu sengaja pergi dari sini tadi, kenapa coba? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nanti diberi hadiah oleh Pak Wabub. Coba. Nggak ada yang tahu? Saya itu sengaja pergi dari tempat ini karena SK dari Bapak Ibu ada di meja saya, belum saya tanda tangan. Saya harus selesaikan tanda tangan itu. Karena kenapa demikian? Karena kalau tidak saya tanda tangan, SK ini nggak bisa dicairkan ke Bank Sumsel. Atau orang lain yang sejenisnya. Kalau kemarin-kemarin yang di Klub 1 itu tanya-tanya terus. Brigade sering bilang masih di meja Pak Bupati. Hingga akhirnya yang kemarin-kemarin itu banyak yang datang kemari untuk menanyakan tentang SK tersebut. Ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa kemplang, ada yang bawa tempe. Wih, ini untuk apa ini Pak? Ini kok dibawa ke sini?
Saya nggak mau ini dikasih, saya ngomong. Ini memang tugas saya untuk menandatangan SK Bapak Ibu. Ternyata bukan untuk saya, untuk dimakan bersama. Sambil ngobrol hingga akhirnya sudah selesaikan semua. Jadi kalau orang DKD ngomong masih di mejanya Pak Bupati, ngapusi itu. Sampai dengan yang level kedua ini, itu semua sudah saya tanda tangani dan selesai. Setelah selesai, saya baru kemari untuk melantik. Itu semua nanti minta tolong dicukupi. Soal yang booster kopi tadi, saya itu tadi sampai sempat lupa nggak pakai masker tadi, terus diingatkan sama protokol, Pak pakai masker. Saya kasih tahu bahwasanya kita ini masih di level 1, artinya masih ada yang terkena. Karena kita menjadi tempat tujuan berobat, ada yang dari kabupaten tetangga yang masuk ke dalam rumah sakit itu harus masuk ke hitungan optimal. Artinya, agar supaya yang dagang di sana habis dagangannya, agar dapat meningkatkan ekonomi di sekitaran Martapura sini, dan mudah-mudahan atas pelantikan ini tidak melunturkan niat daripada para hadirin. Setelah dilantik, saya ingin kompetensi yang ada tentang integritas yang disebutkan dalam sumpah hari tadi harus dijaga marwahnya. Para hadirin mungkin harus dikasih tahu juga bahwasanya para hadirin adalah sama dengan ASN. Artinya di situ ada janji Pancaprastia Pegawai Negeri Republik Indonesia. Karena saya sudah tidak pegawai negeri lagi, lupa saya. Nanti minta tolong diingatkan kembali. Harus hafal. Kalau tidak hafal itu, SK-nya dikasih nggak Pak? Ya paling tidak memahami lah. Paling tidak memahami karena pensiunnya itu sama dengan 60 tahun. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Tikman. Saya berulang-ulang kali ditanya Pak Tikman, Pak ini kenapa tidak 1 tahun atau 2 tahun untuk dievaluasi? Pak, saya yakin dan percaya dengan para hadirin yang dilantik pada hari ini, pun yang kemarin. Kalau saya percaya dan kepercayaan itu saya berikan dengan tujuan visi misi kemuliaan ini tadi, insya Allah akan saling menjaga. Maka ditetapkanlah 5 tahun nanti, mungkin setelah saya tidak lipat ya artinya, karena tahun 2024 saya harus pilkada. Nanti evaluasinya di tahun 2022 tambah 5, 2027. Saya mohon dengan sangat, kepercayaan saya ini harus dijaga. Jangan menurunkan kualitas daripada si anak-anak didik kita. Apalagi ke depan ini saya akan dukung tentang merdeka belajarnya. Siap. Saya lupa ini. Saya akan bikin digitalisasi. Saya sudah ngobrol panjang lebar dengan para anak-anak. Bagaimana kira-kira kalau diterapkan digitalisasi di Kabupaten Lombok Timur? Semua orang sama dilahirkan. Nggak tahu di kota, nggak tahu di kabupaten, nggak tahu di desa. Hanya perlakuannya saja yang berbeda. Dan ini akan kita samakan. Sepertinya anak-anak setuju. Dan saya yakin anak-anak mampu. Yang saya takutkan para pengajarnya ini harus juga
paling tidak seimbang, artinya balik lagi kembali ke BKPSDM. Bagaimana caranya? Dengan peningkatan digitalisasi tersebut, gurunya juga mampu dalam menerapkan pelajaran yang akan diserap oleh para anak-anak Kabupaten Oku Timur. Jadi dengan demikian mungkin dapat diserap apa yang telah saya sampaikan ini tentang masalah gaji. Nggak usah dibahas lagi, bulan depan sudah pada gajian. Dan saya harap untuk yang ingin mensekolahkan SK, saya mohon dengan sangat jangan dikasih full. Kalau misalnya 10 juta rupiah, misal ini angka estimasi 10 juta rupiah dengan SK yang ada diberikan kepada para P3K, jangan dikasih full. Karena kalau dikasih full, itu yang susah teman-temannya. Karena mau berangkat kerja saja utang sana sini. Artinya masih harus ada spare, sehingga tidak semuanya habis di dalam usahanya. Dan saya harap, ini pesan saya, kalaupun memang itu diambil atau dicairkan ke bank, gunakanlah anggaran tersebut yang didapatkan daripada hasil jeripayah kita ini tadi untuk hal yang produktif, bukan konsumtif. Kecuali untuk beli motor ya, karena kalau beli motor itu untuk menunjang kinerja daripada kita. Maksudnya yang produktif dan konsumtif itu tuh maksudnya, kalau produktif itu bisa menghasilkan, kalau yang konsumtif itu cuma untuk jajan-jajan, cuma untuk gitu-gitu, untuk jalan-jalan. Nah itu kalau bisa agak ditekan, karena kita harus dapat memanage anggaran yang kita miliki. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKN melalui Mas Joko. Itu tadi saya serap. Artinya dalam sambutannya mengatakan kita harus bangga dengan kesederhanaan yang kita miliki. Benar ya? Benar nggak ada tadi? Benar. Termasuk tempat ini. Walaupun dengan seperti mau kawinan, tenda, pasang tenda, nggak pasang blue beneran, kita harus bangga karena inilah rumah daripada Kabupaten Oku Timur. Saya persilakan untuk berfotoria nanti di tempat ini, di tempat istana kita ini. Sengaja saya bikin di sini karena saya ingin yang langsung melantiknya. Karena kalau di sebelah sana di rumahnya Pak Wabu, balainya Pak Wabu. Nah, balai saya ya seperti ini. Kita harus bangga dan mudah-mudahan ke depan dengan apa yang telah saya sampaikan ini, para peserta secara SDM-nya dapat terus ditingkatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.